tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Selamat malam, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sedama yang berbahagia tentunya pada malam hari ini, kita semua di sini telah melakukan bentuk perbuatan yang diliputi dengan cinta kasih yang pada dasarnya perbuatan ini merupakan perbuatan untuk mengenang jasa bajik yang telah dilakukan oleh sanak keluarga dan juga para leluhur atau orang-orang yang memiliki jasa besar terhadap kita. Maka pada kesempatan sore hari ini menjelang malam, ya udah petang, di sini para Bapak Ibu semuanya melakukan upacara patidana, yaitu upacara pengiriman jasa untuk para leluhur. Maka di dalam upacara pelimpahan jasa atau pengiriman jasa untuk para sanak keluarga dan juga para leluhur ini, di sini tentunya para Bapak Ibu semuanya sangat antusias sekali karena mengingat dan mengetahui pentingnya melakukan perbuatan bajik dan mengembangkan hal yang bajik tidak hanya untuk kebebasan diri sendiri, tidak hanya untuk kebebasan batin demi manfaat diri sendiri, tetapi juga demi manfaat dari makhluk lain yang memang membutuhkan atau memerlukan pertolongan dari sanak keluarganya yang masih hidup di alam manusia. Maka bagi para sanak keluarga yang masih hidup, mereka tahu bagaimana cara untuk membalas budi, membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka. Nah tapi Bante, kalau misalkan sanak keluarga saya, lah kok seandainya sudah terlahir itu sebagai dewa, apakah dengan saya memberikan persembahan ini bisa melimpah kepada mereka, ataukah mereka bisa mengetahui kebaikan yang telah saya lakukan? Atau ketika mereka seandainya terlahir sebagai peta, benarkah mereka itu akan turut bersuka cita dan mereka bisa terbebas dari belenggu yang mengikat mereka, yaitu adalah penderitaan. Mereka terbelenggu karena hasil dari perbuatan mereka. Benarkah bisa terbebas? Tentu saja ada leluhurnya yang bisa menerima, ada pula yang belum bisa menerima atau yang tidak bisa menerima. Kalau sanak keluarga atau leluhur Anda lahir misalkan jadi binatang atau jadi manusia, bisa menerima tidak walaupun Anda sebutkan namanya bolak-balik? Tidak bisa. Karena terlahir sebagai manusia. Namun apabila terlahir di alam-alam menderita seperti halnya peta ataupun terlahir di alam nirayan neraka,
atau juga terlahir di alam asyura, maka hal itu bisa saja kalau jasa bajik yang dilakukan itu besar, maka mereka juga bisa mengetahui dan mereka turut bersuka cita. Tentu saja kalau kita melihat upacara patidana itu di dalam beberapa tradisi masyarakat, karena di bulan 7 dan 8 ini dikatakan pintu neraka sedang dibuka sehingga makhluk-makhluk neraka sedang berkeliaran. Hati-hati kalau nanti ngajak Anda loh ya. Jangan sampai nanti ada yang kena diajak ya. Kalau diajak mau tidak? Enggak mau ya? Oh enggak mau. Ya untunglah enggak mau ya. Jangan sampai mau kalau diajak ke neraka. Maka dalam momen ini kita tidak hanya melakukan perbuatan baik saja yang kemudian dilimpahkan. Di sini juga dilengkapi dengan cara apa? Dengan cara memberikan persembahan berupa sesajian. Nah, salah satu sesajiannya di sini ada yang ada di altar itu. Dilihat sendiri kan sudah kelihatan semua ya. Komplit. Semuanya lengkap. Bahkan nanti di sana bisa masak-masak mereka. Tidak perlu pakai wajan karena sudah itu tinggal dipanggang-panggang saja. Ya kan? Udah ada air minum, ada pop mie, tinggal tuangkan, nanti itu sudah mendidih sendiri. Karena di alam neraka. Kan peringatannya untuk makhluk dari alam neraka, benar tidak? Ya kan? Maka kalau misalkan pop mie di alam neraka kan katanya panas ya. Pop mie-nya dibukakan aqua, tinggal dituangkan, nanti sama saja dengan direbus sendiri. Ya kan? Nah, tapi tidak demikian yang dimaksud ya. Yang dimaksud tidak demikian. Mereka ini yang ada di alam-alam neraka itu nanti kok ada minyak. Oh, nanti mungkin di sana butuh mereka lagi mau goreng-goreng ayam. Mereka bisa. Mereka butuh goreng-goreng apel. Bisa nanti apelnya digoreng. Atau dibalut-balut pakai minyak. Atau mereka mau nanak nasi. Mau nanak nasi bisa, nasinya berasnya banyak, nanti bisa ditanak di sana menggunakan apa? Botol pop mie, ya kan? Nah, direbus begitu campur air, dan nanti nasinya matang mereka tinggal makan. Dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Apakah dalam konsep ini ketika Anda melihat apa yang ada di altar, Anda akan berpikir demikian? Berpikir sedemikian tidak? Tidak. Jadi yang Anda pikirkan apa? Kalau Anda melihat apa yang ada di altar. Oh, kalau bunga, oh mungkin di neraka mau tanam bunga. Hidup enggak kira-kira? Enggak hidup. Yang ada bunganya langsung layu, gosong, kebakar. Ya kan? Bagaimana konsep yang Anda ketahui? Yang Anda pahami bagaimana? Jadi dari apa yang ada ini, sanak keluarga ataupun leluhur, sebenarnya mereka punya etika, punya aturan yang mengikat mereka. Seandainya apa yang ada di altar ini tidak disuguhkan untuk para leluhur atau mendiang, ataupun makhluk-makhluk di alam-alam peta ataupun neraka, apakah ini bisa dimakan atau dinikmati oleh mereka? Bisa tidak? Itu tidak bisa. Harus disuguhkan, dipersembahkan. Anda tahu kan, di dalam budaya masyarakat Tionghoa, kalau ada sanak keluarganya yang meninggal,
satu-satu disuruh maju, cai teh, nanti jak roti, jak nasi, jak apa begitu kan semuanya disebutkan satu persatu kan ya. Tahu tidak maksudnya itu apa? Maksudnya itu menyuguhkan sanak keluarganya itu mempersembahkan satu persatu. Dipersembahkan, disuguhkan untuk sanak keluarga atau leluhurnya. Kalau leluhurnya itu lapar belum makan karena lahir di alam menderita, maka budaya itu dilakukan. Salah tidak jika dilakukan? Tidak salah. Ini berkaitan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat yang barangkali ini juga sering Anda lihat, sering mengetahui kan ya? Sering mengetahui. Tetapi kalau permaknaannya Anda belum tentu itu bisa menjelaskan. Nggak tahu itu maksudnya apa. Itu budaya yang baik sebenarnya. Budayanya ya bagus, tetapi pemaknaan Anda itu apakah sudah benar atau belum? Nah, ini yang perlu untuk dipahami dan dikasih garis besar di bawahnya. Paham? Garis pentung, bawah garis bawah seret. Nah, supaya ini dipahami, dimengerti, dan Anda menjadi jelas ketika menjalankan suatu budaya atau tradisi tidak semata-mata ikut-ikut saja. Maksudnya enggak tahu. Ya. Kalau ditanya apa itu artinya, wopucet tahu. Nah, kan enak sekali jawabnya. Simple. Apa? Wopucet tahu, kan begitu. Aduh, terus ditanya, aduh ini gimana? Ternyata apa yang dipersembahkan di altar ini bisa dinikmati kalau dipersembahkan dan mereka tidak semata-mata makan di depan Anda seperti Anda sedang makan. Satu habis, satu habis, satu habis, satu hilang, 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 Anda bubar semua. Percaya tidak? Percaya atau tidak? Kuat duduk di sini berapa lama kalau mereka datang makanin satu-satu rebutan di depan sini? Anda kuat duduk berapa lama di dalam Dhammasala ini? Kira-kira? Tidak akan lama saya rasa. Gak sampai 5 menit bubar semua. Besok-besok gak mau lagi datang ke wihara. Kenapa? Karena takut melihat kui. Lagi makan. Kuinya lagi makan, kuinya lagi jak, aduh, tiba-tiba besok pagi bersih semua, ya kan? Anda ketakutan sendiri, bubar semua. Nah, maka yang ada di altar ini kalau Anda tahu, ini yang dinikmati adalah sari-sarinya dihisap oleh mereka. Yang dimakan itu sari-sarinya. Jadi sari-sarinya itu dihisapi oleh mereka. Mungkin mereka di sini lagi berebut nih. Di sini lagi berebut. Mereka lagi makan sekeliling begitu. Anda lagi baca parita, ya kan? Baca parita, sedang merenungkan, mendengarkan dhamma. Anda tidak fokus di sini. Tetapi barangkali di sini sedang ada yang makan. Dan kalaupun di sini sedang ada yang makan, Anda juga tidak tahu karena bunganya disenggol-senggol pun juga tidak bergerak-bergerak. Ya kan? Makanannya dihisap-hisapin sarinya, Anda juga tidak melihat. Enggak lihat kan? Enggak. Ada kelihatan tidak? Enggak, untung saja. Kan begitu. Ya, untung saja. Coba kalau Anda melihat, tiba-tiba pasti Anda langsung merem nunduk begini. Enggak mau melihat ke depan. Kenapa? Aduh, menakutkan. Anda kalau lihat setan, yang Anda bayangkan apa dulu? Menakutkan, ngeri. Padahal setan itu semuanya ngeri tidak? Lebih ngeri setan atau ngeri manusia yang kelakuannya seperti setan? Lebih ngeri mana? Manusia yang kelakuannya seperti setan. Lebih mengerikan. Nah,
Jadi Anda lebih takut pada yang mana? Manusia atau setannya? Lebih takut pada manusia. Buktinya, rumahnya di gerbang sampai di kerangkeng rapat. Tapi kalau untuk setan masuk masih bisa. Anda tidak pernah pasangi pagar jimat full, ya kan? Supaya kuinya nggak masuk ini. Anda halau tidak? Tidak, berarti sebenarnya Anda tidak takut sama kui. Tapi masih takut sama manusia. Tapi yang kelakuannya seperti setan. Nah, untuk itu, dari apa yang dilakukan ini, mereka punya salah satu bentuk. Kalau makanan itu tidak dipersembahkan dan mereka mengambil, karena mereka masih pada masa hukuman, atau karena perbuatan buruknya, tindakan perbuatan buruknya itu sehingga mereka terlahir di alam menderita, mereka tidak bisa makan. Kalaupun bisa mengambil makanan itu, begitu makanan itu diambil, bisa berubah menjadi bara api. Bisa berubah menjadi arang. Kalaupun mengambil minuman, bisa saja minumannya itu berubah menjadi darah. Bisa juga menjadi larva seperti air, seperti bara api yang mengalir menetes itu loh. Kalau gunung meletus kan ada larvanya ya. Nah, seperti begitu. Kalau mereka menikmati makanan-makanannya itu wah, bisa berubah menjadi api itu. Ngeri bagi mereka. Maka apa yang bisa dilakukan? Kalau makanan ini dipersembahkan, disuguhkan, maka di situ barulah mereka bisa menikmati. Jadi jangan salah, ini harus dipersembahkan. Maka nanti setelah Anda pulang, Anda pai-pai dulu, menghormat dulu, semoga dengan persembahan yang ada ini, semoga sanak keluarga para leluhur bisa menikmati dan bisa berbahagia apabila ada yang membutuhkan. Dan semoga semua makhluk yang mengetahui atau yang membutuhkan persembahan ini, semoga mereka bisa menikmati. Itu bahasa gampangnya. Kalau orang Jawa itu kan hong wilaheng, poro kaki danyang nini danyang, kan begitu panjang. Itu nanti panjang, jangan disebutkan ya. Jangan disebutkan panjang. Dan ini adalah budaya mereka, dan di dalam masyarakat Tionghoa ini sebenarnya budaya ini dijalankan. Cuma permaknaannya itulah yang belum diketahui dengan jelas. Belum diketahui. Belum dipahami. Karena kebanyakan orang hanya udah jalankan saja mengikuti tradisi budayanya seperti ini. Tetapi tidak mau menjelaskan. Itu saja. Lalu, jikalau Bante, semisal kita melakukan patik dana, benarkah kekuatan dari patik dana ini membuat suatu makhluk itu bisa terbebas dari yang namanya penderitaan ketika ia terlahir di alam peta? Saya punya beberapa cerita. Ini ya, saya mau cerita. Kan kalau di dalam masyarakat Hokkien, di sini ada yang bisa Hokkien, pinter lah ya. Pinter, saya hanya tampuk-tampuk saja. Ini saya hanya tahu istilahnya, mungkin kalau nadanya salah, ya maafkanlah ya. Ada suatu istilah begini. Kui bocolang. Kui ong bocong tilang. Ngerti? Hah? Kui ong, rajanya hantu, kui ong bocong tilang. Tidak ngusik, tidak mau menjahili. Kui bocolang, kui itu raja setan aja nggak mau dengan manusia. Kenapa? Mau tahu resepnya tidak? Nah, ini mantra jimatnya ini. Kui bocolang, kui ong bocong tilang. Anda kalau jalan udah baca mantra itu, lewat semua. Kui lewat udah buka jalan langsung udah. Lolos semuanya. Ini mantra jimatnya ini. Ini mantra paling ampuh. Jadi begini, saya punya satu kisah. Sebenarnya tadi malam, kemarin malam ya, sudah ada yang bertanya, tetapi ini akan saya kupas lebih jauh lagi.
Pada waktu itu ada terjadi kasus kesurupan. Kesurupan ini melibatkan seorang perempuan yang dia adalah karyawan dari seorang bos, yang bosnya ini adalah umat Buddha. Dan karyawannya ini memiliki keyakinan lain, bukan Buddhis. Keluarganya juga bukan Buddhis. Dan banyak yang diundang dari 4 keyakinan, diundang. Dibacakan doa-doa mereka masing-masing. Enggak mempan. Yang namanya sampai diambilkan ludah, digosokkan di sininya sampai digini-gini kan, enggak hilang. Ambilkan air minum. Wah, saya pikir amsyong kalau saya kena begituan ini. Ya kan? Mukanya disembur sama Mbah Dukun. Saya pikir, aduh, mukanya langsung bau jigong kan. Nah, setelah itu semuanya udah selesai, nggak beres-beres, nggak sembuh-sembuh. Kemudian tiba giliran saya nih, maju. Wah, dengan santainya dan dengan pedenya. Waktu itu saya masih sama Nera. Tetapi kan dulu ya pernah belajar-belajar begitulah ya. Kemudian saya ingat, oh mungkin caranya seperti ini saja. Saya cuma bilang begini loh, diam. Nurut dengan saya. Awalnya kan berontak terus ngamuk, dipegangin 6 orang. Begitu saya bilang diam, ternyata diam. Setelah bilang diam, dia nurut, semuanya pegangannya itu dilepas. Dan setelah dilepas apa? Saya tanya begini, kenapa kamu mengganggu dia? Simpel pertanyaan saya. Dia menjawab, dia adalah saudara saya ketika masih bayi meninggal. Dia ini kakaknya si cewek ini, tapi ketika bayi meninggal. Saya tanya dong ke temennya, kebetulan di situ yang kerja, itu beberapa orang itu ada 2, itu temennya dari satu kampung dulu sebelum dia pindah ke kota yang lain. Benar ternyata. Tetapi itu sudah tidak pernah diurus lagi kuburan dari anaknya. Setelah itu saya tanya dong, kalau kamu memang benar kakak dia, kenapa kamu mengganggu dia? Saat dia makan enak, saat dia bahagia, saat dia lagi senang, tidak pernah sekalipun ingat kepada saya. Nah, kemudian lebih lanjut, saya tanya lagi, ceritanya lagi ngobrol ini sama Kui, karena ini Kui Ongnya, kan gitu. Ya, Kui Ongnya ini lagi tanya nih sama ininya, ditanyain gitu. Terus kamu punya nama tidak? Enggak. Kamu punya pakaian? Enggak. Oh kamu telanjang? Iya. Terus kemudian saya tanya lagi, kamu punya tempat tinggal? Enggak. Jadi selama ini kamu kemana? Saya selalu mengikuti adik saya kemanapun dia pergi. Selama berapa? Usia adiknya itu sudah berusia pada waktu itu 20 tahun. Berarti makhluknya ini sudah mengikuti adiknya selama itu. Kemanapun adiknya pergi diikutin terus. Setelah itu saya beginikan, saya nego dong. Masa iya di depan bos pebisnis saya juga nggak bisa berbisnis? Saya nego dong. Supaya ya sama-sama untung lah. Saya tanya, kamu mau nama tidak? Mau. Saya kasih nama mirip-mirip dengan adiknya. Kalau tadi ada anak di sini namanya itu kakak adik mirip, itu saya buat itu cuma beda ujungnya I dengan A. Itu namanya. Nah,
Setelah itu saya tanya, kamu mau pakaian tidak? Tidak. Oh enggak, saya enggak berani tawarin tempat tinggal dong. Minta rumah baru mah amsyong saya. Suruh ngasih rumah baru, ya kan? Saya enggak kasih. Saya enggak tawarin. Saya punya satu jurus jitu. Dan ini adalah momen pertama saya membuktikan dengan sendiri tentang ajaran Sang Buddha, yaitu tentang patik dana. Keampuhannya, kekuatan dari patik dana itu luar biasa, top chair pokoknya. Tahu tidak? Saya tawari begini. Mau tidak patik dana? Mau. Itu yang sangat kami butuhkan. Coba, saya langsung melongo. Loh, ngerti bahasa Pali ternyata. Padahal bukan keluarga dari Buddhis. Tapi ngerti patik dana itu apa. Terus saya bilang, itu pelimpahan jasa loh. Ya, itu yang sangat kami butuhkan. Dia mengulangi kedua kalinya. Nah, kemudian setelah itu nego lagi dong. Nah, ini nego terakhir ini sebelum dibacakan ini. Negonya ini juga nego, wah, seperti transaksi benar. Saya bacakan kamu, saya kasih kamu patik dana. Apa kamu nanti mau ininya? Artinya apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Jadi saya tanya begini. Jadi kalau setelah mendapat patik dana bagaimana? Saya tidak akan mengganggu adik saya. Saya akan menjaga dia. Saya akan melindungi dia dimanapun dia berada. Ini ngomong sendiri. Dia mengatakan, kami sangat membutuhkan, dia itu tidak sendiri. Bawa teman-temannya untuk diberi patik dana di situ. Jadi kalau Anda datang ke sini, kok kemudian tiba-tiba Anda bawa dari luar, teman-temannya juga diajak ikut, berarti rame dong di luar, di ruangan ini penuh. Hati-hati ya, hati-hati kalau gerak sedikit aja nanti nyenggol. Jangan gerak-gerak terus loh ya. Kalau di sini kan nggak mungkin berani deket-deket saya, kuiongnya kan di sini. Setelah itu saya bacakan patik dana yang terakhir tadi dibaca. Saya baca bahasa Palinya plus artinya, baru dapat setengah arti, sudah sadar dengan sendirinya. Orangnya cuma melongo begini. Dikiranya kita itu sedang doain dia apa? Tahu nggak setelah itu ditanya? Nggak tahu apa yang dilakukan. Nggak sadar dia kalau kita lagi ribut-ribut nolongin dia supaya dia cepat waras. Nah, ini adalah kekuatan dari patik dana. Dengan kita memberitahukan kebajikan yang kita lakukan, ternyata bukan hanya sanak keluarga atau leluhur kita saja. Tapi tidak tahu apakah ini ada kaitan hubungan karma dengan saya di kehidupan-kehidupan yang lampau, saya juga tidak tahu. Tetapi begitu saya tawari dengan patik dana, itu orangnya mengerti. Dan itu kejadiannya di Sulawesi, bukan di Lampung. Kalau di Lampung mungkin, oh ya karena saya lahir di Lampung kan. Nah, mungkin masih ada kaitannya gitu. Ini orang Sulawesi dan saya tidak kenal sama sekali. Tapi begitu saya tawari, saya suguhi dengan patik dana, langsung menawarkan diri, ya kami mau dan itu yang kami butuhkan. Dan yang tadinya ganggu menjadi tidak mengganggu, menjadi melindungi. Dan dia merasa berterima kasih karena telah mendapat pelimpahan atau kiriman jasa kebajikan. Segitu hebatnya, segitu luar biasanya yang namanya patik dana itu. Dan di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam ajaran Buddhis ini sendiri, ajaran berkenaan dengan patik dana atau pelimpahan jasa, bahkan tidak hanya pelimpahan jasa, semua ajaran Sang Buddha ini bersifat universal.
Semua memiliki dampak yang sama. Semua akan mengalami hal yang sama. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha itu yang maha melihat, guru para dewa dan manusia, yang mengetahui semua sebab-sebab makhluk, bahkan tumimbal lahirnya bagaimana, ada yang lahir di alam bahagia, di alam menderita, sebabnya apa, beliau mengetahui itu. Maka ajaran Buddha yang begitu sangat cinta kasih dan welas asih tidak hanya menyelamatkan penderitaan bagi mereka yang lahir di alam manusia, bahkan mereka yang terlahir di alam menderita karena perbuatan buruknya juga ikut ditolong. Sangat universal tidak? Tidak peduli kamu tampak maupun kamu tidak tampak, semuanya ini ditolong untuk apa? Kebahagiaan semua makhluk, yaitu sabe sata bawantu sukitata. Ini merupakan salah satu contoh, salah satu praktik. Kenapa kok ini menjadi salah satu praktik nyata? Karena di sini praktik ajaran Sang Buddha yang begitu sangat universal ini bertujuan agar dhamma yang pada kenyataannya ini adalah kenyataan sebagai apa yang ada di dunia ini, dan hal ini jika dipraktikkan mendatangkan kebebasan, mendatangkan kebahagiaan bagi banyak makhluk yang menderita atau terlahir di alam menderita. Tapi jangan sampai nanti kalau Anda lihat ikan, aduh kasihan sekali ikannya tenggelam, diserok, diangkat. Supaya tidak tenggelam di air, itu keliru ya. Anda harus bijak bahwasanya ikan hidupnya di air. Jangan sampai nanti ngelihat ikan, tiba-tiba langsung main serok saja, kasihan ikannya tenggelam. Ya, kalau orang yang tenggelam wajib ditolong, tapi kalau ikan yang tenggelam tidak usah diselamatkan. Biarkan saja, justru itu adalah tempat kehidupan bagi makhluk tersebut. Maka bagaimana dalam hal ini, dalam upacara Patidana yang kita peringati ini, apakah kalau kita memperingati Patidana itu hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja di dalam ajaran Sang Buddha? Ternyata tidak. Kapan Patidana itu bisa dilakukan? Patidana itu bisa dilakukan kapan saja, dimanapun, dan kapanpun. Maka kalau orang yang bisa melaksanakan silanya saja yang bagus, dia sehari-hari menjaga moralitasnya. Dia bisa setiap hari itu melakukan Patidana. Dan dari apa? Kekuatan moralitas. Ada salah satu cerita begini. Ini di momen Pabaja. Kebetulan pada waktu itu yang kesurupan kok yo Atasilani. Jadi pada saat Pabaja di salah satu tempat di wilayah Jawa, pada waktu itu ada seorang Atasilani itu kesurupan, yang ganggu itu adalah Nyai Kunti. Nah, Nyai Kunti ini sebelumnya itu sudah tertampak oleh seseorang, beberapa anak itu melihat. Dan kemudian karena Nyai Kunti ini sudah tampak, pernah dilihat oleh seseorang, dia itu kemudian karena lapar ya, tidak pernah dapat sesajian, tahu tidak, dia mengganggu. Kemudian begitu sudah mengganggu, dia itu mengatakan begini, sebenarnya saya tidak berani mengganggu, atau saya itu sangat takut sekali kalau mengganggu orang yang mengenakan jubah pakaian ini atau pakaian putih-putih. Disebut sebagai pakaian itu adalah pakaiannya orang suci. Dia tidak berani mengganggu. Maka kalau Anda
Mau kui bocolang, kui ong bocong tilang, pakailah jubah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga pakailah pakaian putih-putih semacam atasilani dan dijaga moralitasnya, yaitu 8 sila. Wah, kui bocolang, kui ong bocong tilang, dah aman dimanapun. Mau hidup duduk meditasi di kuburan, tenang-tenang saja. Mau meditasi di tempat-tempat angker, tenang-tenang saja. Apa yang harus ditakutkan? Kan begitu ya? Ada yang ditakutkan? Apa? Yang ditakutkan itu bukannya hantu, tapi manusia berperilaku layaknya setan. Nah, itu loh yang ditakutkan. Duh, kok Bante masih takut? Ya masih takut wong belum mencapai arahat. Kalau arahat ya udah nggak takut lagi ya kan. Nah, maka karena dia mengungkapkan rasa takutnya ketika mengganggu seorang atasilani, pada waktu itu atasilaninya itu kebetulan tidak digundul ya. Karena itu kan hanya pabaja, peserta, anak SMA, sekolah-sekolah begitu. Jadi rambutnya itu hanya dipotong segini. Apa namanya ini? Sebahu. Hanya dipotong segitu. Dia saja sudah ketakutan mau mengganggu. Dan dia hanya ngomong apa? Tolong dong saya dikasih makan. Kamu mau makan apa? Kalau tidak bunga dupa. Tahu tidak, begitu dikasih dupa langsung disebrot begini. Gitu. Langsung dimakan gitu. Dengan enaknya dikasih bunga. Di sini nggak ada bunganya. Bunga bukan kandil, kenanga. Tahu nggak kenanga? Kenongo. Itu yang bunganya warnanya hijau, bunga hijau. Dikasih itu langsung lahap gitu. Permisi. Langsung hilang. Langsung sadar, muntah-muntah dia. Pahit di mulutnya katanya. Tapi setelah itu tidak pernah mengganggu lagi. Katanya apa? Dia sangat-sangat lapar, sangat-sangat menderita. Karena tidak ada orang yang pernah memberikan dia makan. Maka kalau di wihara gimana? Anda akan bertanya, di wihara yang ada sesajian, ada persembahannya bagaimana Bante? Makhluk-makhluk demikian suka atau tidak? Senang atau tidak? Nah, ini saya punya cerita lagi nih. Ini cerita horor aja malam ini ya, biar lebih seru gitu. Jadi ada suatu peristiwa. Peristiwanya itu pada waktu itu seorang guru yang menunjukkan kepada para muridnya. Dia itu ngundang seorang tuyul. Tuyulnya ini dipanggil, dimasukkan. Kemudian tuyulnya ini yang dimasukkan, ya kan? Diinterogasi nih, panjang banget. Setelah itu di titik akhir, pokoknya ditanya-tanya. Kemudian seorang gurunya ini ditawari, mau nggak kamu jadi bapakku? Kalau kamu mau jadi bapakku nggak apa-apa, nanti setiap hari kamu nggak usah kerja, aku kasih 500.000 atau 1 juta. Terserah permintaanmu berapa, kamu nggak usah kerja, kamu cukup duduk manis saja di rumah. Nanti aku kasih uang setiap hari. Tuyulnya ini setor setiap hari. Enak nggak? Enak, tinggal duduk manis, kipas-kipas, uang tiba-tiba datang. Tapi, ada tapinya, si istri ini. Kalau tuyulnya mau minta nenen, itu wajib nenen. Yang dihisap apa? Tahu tidak? Darah. Yang dihisap. Lama-lama kalau Anda yang sudah kurus-kurus, dihisap darah Anda makin kurus. Yang gemuk bisa langsung jadi kurus. Lama-lama mati penyakitan. Karena apa? Hampir setiap hari darahnya dihisap.
Mengerikan tidak? Ngerikan kan? Maka bapak-bapak jangan sesekali menumbalkan ibu-ibu ya. Apalagi menumbalkan untuk pelihara tuyul. Tahu tidak tawarannya apalagi? Sebagai gantinya. Ya nanti sebagai gantinya gampang. Kamu punya anak berapa? Nanti kamu bikin perjanjian kontrak dengan saya, kamu makan 1 ayam. Nanti anakmu salah satu saya minta katanya. Enak kali ngomongnya. Anaknya salah satu nanti diminta. Istilah bahasa umumnya itu apa? Tumbalnya. Sudah minta darah dari istrinya, ya kan? Terus kemudian masih minta tumbal anaknya. Nah, setelah itu ditanya-tanya lagi nih, tanya ngobrol lah, bincang-bincang ceritanya. Kemudian ditanya lagi, Yul, Tuyul, gitu. Jawabnya ngomongnya kan begitu. Kayak orang-orang nggak bisa ngomong jelas gitu ya. Setelah itu ditanya, kamu bisa tidak kalau masuk-masuk ke tempat-tempat untuk beribadah orang? Apa? Masjid. Nggak bisa. Panas. Dia tidak mau masuk karena berada di sekitar masjid saja sudah panas hawanya. Kenapa? Apalagi kalau ada tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di dalam masjid. Tulisan Arabnya itu panas. Dia mengatakan sendiri. Terus kalau kamu masuk ke gereja bisa tidak? Karena kalau di kampung itu kan cuma ada Buddha, Islam, Katolik. Masuk gereja bisa tidak? Bisa, tapi sedikit panas. Ini yang terakhir ditanya nih. Anda penasaran tidak jawabannya apa? Hah? Yang ketiga ini ditanya, kamu bisa tidak masuk wihara? Wihara itu apa? Yang ada patungnya orangnya gundul. Oh, iya. Bisa. Tempat yang paling menyenangkan. Anda harus tahu. Ternyata wihara itu tempat paling menyenangkan untuk mereka. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena banyak sesajian. Saya kalau masuk ke tempat itu, di situ banyak makanan enak-enak katanya. Apa? Saya dapat permen, saya dapat buah, saya dapat dupa, terus saya dapat bunga. Saya suka katanya. Kenapa? Dari situ saya kan sudah makan, enak katanya. Kenapa? Iya, dia nggak kelaparan lagi. Ternyata makhluk-makhluk ini senang ketika dia masuk ke wihara. Jadi kalau duduk Anda jangan goyang sana, goyang sini ya. Hati-hati. Geser sana, geser sini, nanti ada yang kesenggol. Aduh, kan begitu. Ya. Nah, untuk itu begitu ditanya makhluk ini senang masuk ke wihara karena banyak persembahan sesajian. Setelah itu apa? Dia mengatakan, "Loh, terus kamu makannya bagaimana?" Saya hisapi semua sarinya. Enak sekali, mengenyangkan. Seperti saya kalau di malam hari lihat Anda makan, saya cuma ngirup aromanya. Udah kenyang. Kan begitu? Ya kan? Mencium aromanya saja sudah kenyang. Nah, dari situ kemudian ditanya, kamu bisa tidak mencuri uang di kotak dana? Kotak dana demikian. Bisa tidak ngambil uang di dalam kotak dana? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Tuyul tidak bisa ngambil uang di kotak dana
Karena uangnya itu lompat-lompat seperti kodok. Ketika akan dibagageng, dia cerita gini, hop, hop, begitu uangnya itu lompat-lompat seperti kodok. Susah dia untuk menangkap, ngambil uangnya. Karena apa? Itu adalah uang dari orang yang berbuat baik. Maka kalau Sang Buddha mengatakan kebajikan tidak akan bisa dicuri dan tidak akan salah tempatnya, itu adalah benar. Kenapa? Buktinya uang yang Anda lakukan dengan berdana, yang Anda tujukan untuk berbuat baik, tidak bisa dicuri. Apalagi kebajikan Anda yang sudah Anda miliki. Maka di situ tidak bisa dicuri oleh siapapun. Itu menjadi harta karun yang paling berharga bagi wanita maupun pria. Nah, inilah pentingnya para Bapak Ibu di sini di dalam ajaran Sang Buddha yang begitu sangat universal. Dan ternyata makhluk-makhluk ini ketika mereka sudah memperoleh persembahan, Anda di rumah punya patung dewa-dewa tidak di rumah? Hah? Tikong-tikong di rumah ada? Kalau Ceit Capgo, Anda kasih persembahan tidak? Kasih. Kasih. Terus kemudian kalau Imlek Anda buatkan tidak? Atau ada altar leluhur juga, Anda buat persembahan banyak toh? Sesajian toh? Di altar? Yang enak-enak, yang mewah-mewah gitu kan? Kalau lagi Imlek, kalau Ceit Capgo ada kue, ada buah, ada bunga, ada dupa. Dupanya berapa? 9. Untuk para dewa itu 9. 3 itu untuk tiratana, 1 kalau ada orang yang meninggal dan masih ada jenazah, 2 itu peringatan, 3 itu untuk tiratana, 9 itu untuk para dewa. Maka kalau Anda sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, di situ Anda bisa melakukan yang namanya kung yang kong te. Ngerti artinya ya? Kung yang apa? Hah? Kong te uliang atau kung yang kong te. Kong te uliang. Tien ling ling, ti ling ling, ya kan? Kan sebutnya begitu ya. Papa, mama, akong, ya kan? Ya kan? Disebut semua tidak? Persembahan kebajikan. Kongte itu apa? Kongte apa? Kebajikan. Kalau kung yang persembahan. Nah, oleh sebab itu dengan memberikan persembahan kebajikan ini ternyata langit tien ti ling ling. Kalau Anda punya anak namanya ling ling artinya berkah. Kalau linglung lain lagi. Ya, ling-ling artinya berkah, kalau linglung itu sudah lain lagi. Saya nggak ikut-ikutan ya. Nah, untuk itu kasih namanya yang bagus, jangan ling terus kemudian belakangnya lung. Atau kalau cewek dikasih ling, kalau yang laki-laki terus dikasih nama lung. Nah, nanti jadinya ya. Nah, kasih namanya yang bagus. Itu harus berhati-hati. Kasih nama jangan sampai salah. Nyebutnya apa ya? Habis lihat orang yang lewat jalan-jalan nggak jelas, namanya oh linglung. Oh linglung namanya. Wah, itu bahaya. Ling-ling artinya berkah atau teratai biru. Nah, maka berkah itu akan datang. Seperti halnya Anda yang melakukan puja kepada para dewa, ternyata hal itu mendatangkan berkah untuk siapa? Untuk Anda. Anda lancar rezekinya, sehat terus. Apa yang Anda cita-citakan bisa terwujud. 1, punya kebajikan. Kedua, di sini apa? Di sini ada dukungan dari hal-hal yang mungkin Anda harapkan. Seperti kebajikan-kebajikan dengan memberikan persembahan-persembahan itu pula. Itu juga bisa menjadi pendukung. Ini juga akan menimbulkan kebajikan. Kenapa? Dengan Anda memberikan persembahan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Karena ada, walaupun para dewa, tapi dewa ini dewa bumi yang
memang masih membutuhkan bantuan dari manusia-manusia untuk mempertahankan kebahagiaannya di alam dewa. Bisa dibaca di dalam kisah-kisah Jataka, banyak sekali. Ya, dewa-dewa naga, mereka masih senang mendapatkan persembahan sesajian dari para manusia. Nah, itu. Jadi, pada malam hari ini saya ceramah sudah 1 jam lebih, maka ceramahnya saya tidak lanjutkan lebih panjang lagi. Di sini semoga dengan apa yang saya sampaikan dari kisah-kisah yang terjadi ini membuat keyakinan di dalam diri Anda berkenaan dengan kekuatan daripada patik dana itu benar-benar bisa memunculkan pemahaman dan pengetahuan yang bisa dipraktikkan, dan hal ini tentu saja bisa mengokohkan keyakinan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga semuanya semakin maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk yang ada di sini atau di sekitar sini yang mengetahui upacara ini, semoga mereka mengetahui dan turut bersukacita. Semoga mereka semua terlahir di alam-alam berbahagia. Saya akhiri, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.